Bismillahirrahmanirrahim. Suatu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka, yaitu permasalahan apabila imam melakukan suatu kesalahan. Kesalahan tersebut merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya sholat. Bagaimana dengan hukum sholat makmum? Apakah hukum sholat makmum tersebut sah ataukah tidak? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ammal imam falau akhta'a aw nasiya lam yu'akhad bidzalikal ma'mum. Seorang imam, kalau seandainya dia keliru atau lupa, keliru di sini kesalahan yang tanpa disengaja, au nasiyah atau dikarenakan lupa, lam yu'akhad bidzalikal ma'mum, maka sang makmum tidak dihukum dengan sebab kesalahan sang imam tersebut. Kama fil Bukhari wa ghairihi, sebagaimana argumentasinya hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, a'immatukum yusalluna lakum walahum, pemimpin kalian, imam kalian salat untuk kalian dan untuk mereka. Fa'in asabu falakum walahum, kalau seandainya mereka benar dalam sholat tersebut, falakum walahum, maka kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Wa in akhta'u falakum wa alaihim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, fa in akhta'u, kalau seandainya imam tersebut salah atau keliru, falakum wa alaikum wa alaihim, maka kalian dapat pahala sedangkan mereka menanggung dosanya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan sisi pendalilan dari hadis ini. Kata beliau, faju'ila khata'ul imam ala nafsihi dunahu. Faju'ila khata'ul imam ala nafsihi dunahum. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan kesalahan imam, sehingga yang dijadikan patokan itu kesalahan pada imam untuk imam sendiri, untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Rasul mengatakan apa? Fa in akhta'u, kalau imam salah, keliru, falakum wa alaihim, kalian tetap mendapatkan pahala, wa alaihim, sedangkan mereka menanggung kesalahan tersebut. Wa qad shalla Umar wa ghairuhu minas sahabah radhiyallahu anhum wa huwa junubun nasiyan lil janabah. Sungguh Umar bin Khattab pernah sholat, dan juga selain Umar bin Khattab pernah juga sholat mengimami para sahabat yang lain, mengimami para jamaah yang lain, wa huwa junubun nasiyan lil janabah, dalam keadaan Umar sedang junub namun beliau lupa kalau beliau sedang junub. Jadi Umar bin Khattab beliau junub namun mengimami jamaah, ternyata beliau lupa kalau beliau sedang junub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'ada walam ya'mur al-ma'mumin bil i'adah. Lalu Umar bin Khattab mengulangi sholatnya tadi, namun beliau tidak memerintahkan jamaah yang lain untuk mengulangi sholat. Ini athar disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini adalah mazhab jumhur ulama. Maknanya ketika imam lupa dalam keadaan dia sedang junub atau lupa berwudu, maka sholatnya tetap sah bagi makmum, walaupun imam tadi wajib untuk mengulangi. Kamalik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhuri anhu, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sehingga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayyuhal ikhwah, permasalahannya jika kita mendapati suatu imam tersebut mengimami kita dalam keadaan
bisa jadi dia lupa berwudu. Ketika dia lupa berwudu, kalau seandainya dia ingat di tengah-tengah sholat, maka dia batalkan. Kalau seandainya dia ingat di setelah sholat, maka wajib bagi imam tadi untuk mengulangi sholatnya, namun bagi makmum yang lain tidak wajib untuk mengulangi lagi. Sah sholatnya makmum tanpa mereka perlu mengulangi. Itu pendapatnya jumhur ulama seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad fil masyhuri anhu. Oleh sebab itu, bagi seseorang yang seandainya mendapati imam yang seperti ini, tidak perlu bagi dia untuk mengulangi jamaah lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.